Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Surya Dirgawidana. Saya dari kelas IF 0303 dengan nomor NIM 120 3230101 dari Telkom University Surabaya. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik yaitu sesuai dengan PPT yang saya berikan, yaitu IoT krisis air bersih di Sidoarjo akibat penurunan debit kali pelayaran. Jadi latar belakangnya adalah sebenarnya air bersih juga merupakan kebutuhan vital bagi seluruh makhluk hidup. Namun dari berita yang saya dapatkan dalam 25 tahun terakhir, Sidoarjo Utara menghadapi krisis air terparah akibat penurunan debit air kali pelayaran, lebih tepatnya di daerah Desa Tanjung Sari, Taman Sidoarjo, Sidoarjo Utara. Menurut laporan yang saya dapatkan dari berita This Way pada 10 September 2024 tahun lalu, debit air menurun drastis akibat kombinasi faktor global dan lokal. Faktor global mencakup seperti El Nino dan musim kemarau panjang. Sementara faktor lokal meliputi sedimentasi, yaitu penumpukan pasir, penumpukan batu, dan penumpukan sampah yang memang kali tersebut juga digunakan untuk membuang sampah masyarakat sekitar. Pada saat musim kemarau panjang sementara, jadi ada penurunan debit di kali pelayaran. Jadi aktor kunci kali ini yaitu yang pertama adalah PDAM Delta, Pemda Sidoarjo, BPWS Brantas, PJT1 perusahaan swasta, masyarakat, komunitas lingkungan, dan juga penyedia teknologi IoT yang nanti akan kami sampaikan IoT-nya seperti apa. Kemudian relasi dan koordinasi lintas instansi, yaitu untuk menormalisasi sungai, juga untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat melalui aksi di aplikasi pelaporannya nanti. Kemudian teknologi IoT seperti sensor debit, kualitas IoT, smart trash track, drone inspeksi, dashboard real time, aplikasi mobile seperti TDS untuk memantau zat-zat apa saja yang dalam air. Kemudian kebiasaan sosial, kesadaran menjaga sungai untuk tumbuh, namun kebiasaan juga buang sampah masih ada. Warga mulai gunakan media digital untuk keluhan. Kemudian tata kelolanya, regulasi pengelolaan air, kebijakan smart city untuk supaya tata kelolanya lebih bagus untuk menjaga perlindungan dari data warga aplikasi IoT. Dampak dan konsekuensi. Dampak positifnya yaitu monitoring cepat untuk partisipasi warga transparansi. Jadi nanti seperti yang ada gambaran ini, nanti ada warga atau masyarakat yang bisa ikut memantau bagaimana kondisi sungai di kali pelayaran. Untuk dampak negatifnya adalah masyarakat jadi hidup sendiri-sendiri, jadi digital divide, biaya tinggi, resiko privasi, dan ketergantungan teknologi. Krisis air bersih di Sidoarjo. Air bersih adalah kebutuhan vital. SDG 6 menargetkan akses universal ke air bersih dan sanitasi. Namun Sidoarjo Utara menghadapi tantangan terburuk dalam 25 tahun terakhir akibat penurunan debit kali pelayaran. Situasi ini memicu inovasi untuk menghubungkan teknologi dan internet demi tata kelola air yang adaptif dan berkelanjutan. Penyebab yang sudah saya sebutkan tadi adalah faktor iklim global, yaitu El Nino, musim kemarau panjang yang akibatnya akan mengurangi pasokan dari sungai Brantas. Faktor lokal yaitu seperti tadi, masyarakat membuang sampah, ada plengsingan yang rusak, ada sementasi pasir lumpur yang menumpuk di situ karena tidak digali sekian tahun. Kemudian laporan dari berita halaman This Way 10 September 2024, debit air pelayaran sumber utama PDAM Delta turun signifikan. Dampak dan respon krisis. Dampaknya ketika air terganggu,
itu juga mengaruhi jutaan warga di desa Taman Waru dan sekitarnya. Lebih tepatnya di desa Tanjung Sari. PDAM mengadakan rapat koordinasi darurat dengan Dinas PU Sidoarjo, Jawa Timur. BBS berantas untuk melakukan pembersihan sampah, normalisasi sungai, menggali ulang sungai, meningkatkan elevasi air supaya kualitas air juga ikut membaik dan tetap meningkat. Langkah-langkah ini juga demi untuk meningkatkan pasokan air baku yang memerlukan perlindungan lintas aktor, inspeksi manual dan responsif yang masih dominan. Kualitas air olahan, jadi juga mempunyai ancaman yang selama ini menjadi kurang diketahui oleh warga, jadi ancaman tersembunyi. Selain kualitas air juga menjadi perhatian. Menurut Senasais 7 tahun 2004 di Gedung Oling PDAM Sidoarjo menunjukkan parameter kimia termasuk pH, logam berat, timbal, nitrat, dan bakteri E. coli memenuhi standar Permenkes tahun 2023. Namun parameter fisika tersebut total TDS yang kami bahas tadi ada sensor TDS melebihi ambang batas. Jadi kondisi air tidak normal, berpotensi untuk membahayakan kesehatan jangka panjang. Untuk krisis ini juga bukan hanya tentang ketersediaan tapi juga keamanan kualitas air, karena air ini juga digunakan oleh PDAM untuk menyediakan air bersih bagi warga di sekitarnya. Ya, jadi peran IoT itu sendiri juga banyak sekali lah. Yang pertama yaitu monitoring kuantitas air. Jadi sensor IoT dipasang di berbagai titik sungai untuk mendeteksi penurunan volume, sedimentasi dan sumbatan yang terjadi dari sungai. Dan juga tadi ada drone dan kamera di spot track-nya memberikan peringatan dini jika terjadi penumpukan sampah. Untuk monitoring kualitas air ada sensor TDS